Ya. Siap, gerak, berdoa mulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat? Pada kali ini materinya tentang yaitu menghindari minuman keras, judi dan pertengkaran. Sebelum dimulai, lebih dahulu Pak Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Pertama, menunjukkan perilaku menghindari minuman keras, judi dan pertengkaran sebagai larangan agama dengan tepat. Menunjukkan perilaku menghindari minuman keras, judi dan pertengkaran dalam kehidupan sehari-hari. Membiasakan suasana lingkungan yang jauh dari minuman keras, judi dan pertengkaran dalam kehidupan sehari-hari. Mengidentifikasi jenis-jenis minuman keras yang dilarang Allah dengan benar. Mengidentifikasi contoh judi dengan benar. Mengidentifikasi contoh-contoh pertengkaran dengan benar. Ini tujuan pembelajaran. Nah, belum dimulai, lebih dahulu kita membacakan baca bersama ayat yang terkait dengan materi kita pada pagi hari ini. Yuk, ta'awudz bersama. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Pak Guru baca, kalian tirukan ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Yo. Ya ayyuhalladzina amanu. Innamal khamru wal maisiru. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitani. Rijsum min amalis syaitani fastanibuhu la'allakum tuflihun. Ya, artinya baca bareng-bareng. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi atau berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Nah, itu salah satu dalil nakwi. Kalau ada pertanyaan dari nakwi tentang miras dan judi, ayat ya, kalau itu ya 90 dan 91 sebenarnya. Nah, dan makanya tentu kalian masih dalam kondisi pandemi, tetap harus semangat. Jadikan pandemi itu adalah sebuah ujian kita, ya. Nah, ujian itu menjadikan semangat kita untuk apa? Tambah semangat ibadah, berdoa dan belajar. Karena apa? Berdoa supaya kita diberi kesehatan, dijauhkan dari virus corona, ya. Itu, dan tentunya diberi kecerdasan. Itu harus kalian tetap semangat dalam masa pandemi ini. Nah, kemarin kita belajar tentang sebelumnya itu iman pada kitab-kitab Allah. Makanya kitab-kitab Allah itu bertujuan untuk apa? Pedoman hidup manusia. Pedoman hidup manusia salah satunya dalam hal apa? Kaitannya yang dilarang oleh Allah. Miras termasuk dilarang,
miras itu minuman dan hal-hal yang memabukkan lainnya seperti obat-obatan terlarang, ya. Tuh. Terus judi, ya, dan pertengkaran. Pertengkaran akibatnya bisa perkelahian baik secara individu nanti bahkan nanti kelompok, ya. Nah, itu. Jadi ya, untuk selanjutnya nanti Pak Guru tayangkan videonya kaitannya dengan miras, judi, dan pertengkaran. Kelompok 1 nanti diskusi, ya, semuanya. Nanti komentari tentang miras dan judi saja, ya. Kelompok 2 juga komentari miras dan judi. Nanti simpulkan berarti pengertiannya apa, dampaknya apa, ya, dampak negatif tentunya. Paham? Yang pertama, kalian perhatikan ini. Pernah nggak kamu merasakan gimana caranya suatu minuman yang alkohol dapat mempengaruhi badan kita? Gimana caranya? Cuma dengan mengkonsumsinya lewat mulut yang harusnya tujuan ekonomi, malah dan sendiri. Apa yang kita kenal dengan alkohol yang dikonsumsi manusia sering juga dikenal dengan sebutan etanol, merupakan senyawa yang kecil, lebih kecil lagi, sedikit lagi. Oke, kenapa sekecil itu? Karena etanol bisa melewati celah yang sangat ketat, bahkan di salah satu barrier atau pelindung terpenting yang ada di tubuh kita. Coba bayangkan, senyawa-senyawa ini membaur ke dalam saluran darah kita secepat 20 menit, bahkan di saat perut kita penuh. Namun, yang sebenarnya membuat kita sampai bisa merasa pusing adalah fakta bahwa senyawa alkohol bahkan membaur ke dalam otak kita. Tapi, bagaimana caranya? Otak kita dilindungi oleh suatu lapisan bernama blood-brain barrier yang fungsinya adalah meregulasikan komponen di dalam darah yang bersirkulasi di dalam otak. Tapi, karena ukuran senyawa etanol yang sangat kecil, dia dapat dengan mudah menembus blood-brain barrier melalui darah melewati pertahanan tersebut. Inilah yang dapat membuat kita merasa pusing, mual, dan lain-lain. Terlalu banyak alkohol dapat memperburuk efek-efek tersebut dan bisa saja membuat kita tidak sadar sama sekali terhadap lingkungan sekitar sekalipun. Kita bisa menjadi terlalu percaya diri, bisa saja muntah, jatuh tidak sadar, dan bahkan koma atau meninggal. Secara alami, hati kita dilengkapi dengan perlengkapan yang memadai untuk menghancurkan senyawa alkohol ini. Tetapi, itu berarti meminta hati kita untuk bekerja lebih keras, lebih dari yang seharusnya. Terlalu banyak alkohol dapat menyebabkan pembesaran pada hati yang disebut alcoholic liver disease. Pada kasus yang berkepanjangan, memaksa hati kita untuk bekerja terlalu keras dapat membuatnya kewalahan dan mati. Kebetulan kita tidak bisa hidup tanpa. Tidak hanya itu, alkohol juga mengganggu produksi darah di dalam sumsum tulang dan mengakibatkan anemia, suatu kondisi di mana tubuh kita tidak mempunyai cukup banyak sel darah merah dan dapat mengakibatkan kelelahan dan bahkan mengancam nyawa jika berlanjut terlalu parah. Jadi, seberapa banyak alkohol yang bisa kita minum? Jawaban yang benar adalah tidak sama sekali. Suatu penelitian menunjukkan bahwa meminum alkohol 1 hari saja meningkatkan kemungkinan berkembangnya masalah kesehatan sebanyak 0,5% dibanding mereka yang tidak mengkonsumsi. Bagaimana menurut kalian? Apakah fakta-fakta ini cukup mengerikan atau terdengar biasa saja? Apakah kalian suka membahas fakta-fakta seperti ini? Bantu teman kalian mengetahuinya juga dengan membagikan video ini agar mereka bisa cari cara lain untuk melupakan alkohol. Ya, ini dengan itu. Terus yang berikutnya, Celoteh radio. Pada suatu siang, seorang ibu rumah tangga asal Amerika bernama Angie Bachman merasa kesepian dengan kehidupan
Suaminya pergi bekerja pukul 8 dan pulang pukul 6 sore. Sementara ketiga putrinya sibuk bersekolah. Dia mencari jalan keluar dengan pergi ke sebuah kasino untuk sekedar makan siang dan untuk pertama kalinya bermain judi blackjack. Meski hanya 2 jam berada di sana, ia mendapatkan pengalaman yang sangat menyenangkan. Kunjungannya ke kasino dengan singkat menjadi rutinitas sekali dalam seminggu, yaitu setiap Jumat siang. Ia membuat peraturan ketat untuk dirinya sendiri, yaitu hanya maksimal 1 jam di meja judi dan berjudi hanya dengan uang receh yang ada di kantongnya. Pada awalnya ia sering kehabisan uang kurang dari 1 jam bermain, tapi lama-kelamaan banyak trik yang dia pelajari dan membuatnya semakin jago. Suatu hari setelah 6 bulan rutin bermain, ia pernah datang dengan $80 dan pulang dengan $530. Tanpa terasa sudah lebih dari setahun ia bermain dan intensitas kunjungannya juga semakin sering. Kala itu dia datang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Meskipun peraturan yang ia buat masih ia pegang teguh, yaitu hanya bermain dengan uang yang ada di kantongnya. Suatu hari pada tahun 2000, ia pernah pulang dengan kemenangan $6.000. Lambat laun ia melonggarkan aturannya sendiri dengan mempertaruhkan lebih banyak uang. Suatu hari ia kalah $800 kurang dari 1 jam. Di hari lain ia menang $1.200 hanya dalam 40 menit. Ia pernah pulang dengan $4.000 menang, tapi juga pernah pulang dengan kekalahan $3.500. Kebiasaan berjudi Bachman lama-kelamaan berubah menjadi adiktif. Suatu hari ia pergi ke Las Vegas dengan uang $100.000 dan pulang dengan tangan hampa. Suatu hari pada tahun 2004, ayah Bachman meninggal dunia. 2 bulan kemudian ibunya pun menyusul. Kedua orang tuanya mewariskan harta $1 juta. Semasa hidup, ayah dan ibu Bachman telah menjadi objek bancakan Bachman untuk meminjam uang. Mereka pun tahu Bachman kecanduan berjudi dan pernah menasihatinya. Tapi sayang, kematian mereka tidak membuatnya berhenti dari kebiasaan buruk itu. Dia pun menggunakan seluruh uang warisannya di meja judi. Pada 18 Maret 2006, uang di rekening Bachman hampir habis. Dia termenung sejenak dan mulai menghitung berapa uang yang telah hilang di meja judi sepanjang hidupnya. Ia mendapati angka sekitar $900.000. Itu setara dengan 12,6 miliar rupiah dalam kurs $1 14.000. Mirisnya lagi, hari itu adalah hari yang paling nahas untuk Bachman. Ia datang ke kasino lagi dengan tekad menang judi untuk mengembalikan semua uang yang telah hilang di meja judi sepanjang hidupnya. Ia membawa seluruh sisa uang yang ada di rekeningnya. Ia mulai bermain sore hari. Dia bermain terus tanpa henti. Hingga akhirnya pada pukul 10 pagi yang berikutnya, dia terpaksa berhenti. Seluruh uang yang dia bawa habis. Bukan hanya itu, dia terlilit hutang kepada pemilik kasino sebanyak $125.000 dengan surat rumahnya sendiri sebagai jaminan. Dengan lurai, ia pun pulang ke rumah. 10 bulan kemudian, hutang Bachman kepada pemilik kasino jatuh tempo. Berdasarkan catatan pemilik kasino, Bachman harus mengembalikan pinjaman sebanyak $125.000 plus $375.000 uang penalti, yang membuat jumlah hutang yang harus dia bayar membengkak menjadi $500.000. Bachman menolak membayar. Pemilik kasino pun menuntut ke pengadilan. Bachman menuntut balik dan berkilah pemilik kasino sengaja memaksa pecandu judi seperti dirinya untuk berhutang. Karena mereka tahu persis pecandu judi tidak akan menolak tawaran itu disebabkan sifat adiktif pada otak mereka telah merusak akal sehat mereka. Bachman memposisikan dirinya sebagai korban dan meminta dibebaskan dari segala hutang. Apakah argumentasi Bachman bisa dibenarkan? Apakah ada bukti medis bahwa sifat adiktif judi pada seseorang bisa menguasai akal sehat mereka? Pada tahun 2010, seorang ahli saraf asal Amerika bernama Dr. Reza Habib melakukan penelitian dengan melibatkan 20 orang peserta. 10 peserta adalah penjudi akut level tinggi yang telah membohongi banyak orang, baik teman maupun keluarganya sendiri, demi bisa berjudi. Sementara 10 orang sisanya adalah orang-orang normal yang sesekali pernah berjudi. Ke-20 orang ini dibaringkan di dalam mesin MRI dan disuguhkan mesin slot jackpot di depan mereka. Tugas mereka adalah menatap mesin slot jackpot berputar dan menantikan mesin tersebut menghasilkan kemenangan seperti Lucky Seven, Apple, atau Global. Tak ada yang kehilangan apapun mendapatkan uang dalam eksperimen ini. Mesin slot sendiri telah diprogram untuk menghasilkan kalah, menang, dan nirmis alias nyaris menang. Dari hasil screening MRI di kepala mereka didapatkan hal yang menarik. Ketika mesin slot menunjukkan kemenangan, area basal ganglia dan batang otak, area pada otak manusia dibawa berhubungan dengan kebiasaan dan emosi, pada para penjudi akut sangatlah aktif.
Hal tersebut menunjukkan bahwa mereka sangatlah senang, meski pada kenyataannya tak ada uang yang mereka dapatkan. Lebih menarik lagi apabila ketika Shakespeare menghasilkan rumis alias hampir menang. Nah ya, ini kaitannya dengan judi. Itu lagi. Ini, ya. Inilah video amatir warga yang merekam aksi tawuran antar sekolah di Bogor di hari pertama masuk sekolah. Kejadian berawal saat beberapa pelajar tengah menunggu angkutan umum dan tiba-tiba mereka diserang dengan menggunakan senjata tajam. Aksi tawuran pun tak terhindarkan. Untuk saat ini ada beberapa siswa yang kita amankan. Untuk status di sini mereka masih sebagai saksi. Nah, silakan kalian diskusi kaitannya dengan 3 video tersebut, ya. Silakan diskusinya sekarang dimulai. Silakan. Ya, silakan dari kelompok 1 untuk membacakan hasil dari diskusinya. Silakan satu persatu dari yang paling kiri. Yo, Mbak. Pengertian miras. Miras adalah segala jenis minuman yang memabukkan, sehingga dengan meminumnya menjadi hilang kesadaran. Dampak negatif miras. Rentan mengalami komplikasi penyakit yang berakibat fatal, menyebabkan kerusakan saraf, menurunkan kecerdasan. Cara mencegah miras: mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menolak ketika ditawari miras, mencari tahu tentang bahaya miras. Cara mencegah alkohol dapat memasukkan ke dalam otak, bisa pusing, tidak sadar, dalam koma, mual, pingsan, terlalu bekerja keras, menjelang merokok, dapat mengurangi saudara pengalaman, risiko kesehatan tercemar, dapat terjadi penyakit, judi terlalu senang-senang, sedikit menang, dapat langsung berjudi, terkalah menjudi lagi, akan terjadi tawuran anak sekolah. Dampak negatif pertengkaran membuat anak merasa tidak nyaman lalu pada diri cedera hingga stres pada anak sendiri. Pengaruh dari pertengkaran. Pertengkaran adalah keadaan di mana perbedaan pendapat terjadi antara seseorang dengan yang lainnya, sehingga dapat memancing emosi antar kedua belah pihak. Cara menghindari pertengkaran: ajukan pertanyaan terbuka jika anak-anaknya saling mempelajari perbedaan. Dampak negatif judi. Membuat kecanduan bagi para pemakainya, membuat miskin dan tidak akan pernah menjadi kaya, membuat diri menjadi stres. Pengadaan judi adalah suatu tindakan pidana, yaitu pertaruhan sejumlah uang di mana yang menang mendapat uang taruhan itu atau dengan kata lain adu nasib. Cara mencegah judi: meningkatkan keimanan kepada Allah, niat dan bertaubat kepada Allah, selalu berzikir mengingat Allah. Ya, silakan. Nah, silakan boleh tutup. Ya, itu hasil dari diskusi kalian, dan Pak Guru menyimpulkan yang pertama, miras itu bukan hanya bir kesimpulannya, ya, atau alkohol, tapi yang bisa menyebabkan hilang kesadaran. Tuh contohnya, Sprite ditambah bodrak, bisa jadi tuh memabukkan dia yang musik. Tuh dampaknya miras, tubuh, kesehatan organ dalam. Mungkin bagian luarnya tidak ada pengaruh, tapi organ dalamnya seperti tadi video menyerang otak, terus hati, karena hati itu bekerja lebih keras menangkal racun, terus sumsum tulang, ya, terus
bagian sel darah merahnya berkurang. Tuh, kalau jangka panjang hatinya kena, bisa kalian nanti cuci darah. Nah, cara menghindari ya berteman dengan orang yang baik, memperdalam ilmu agama, itu yang penting. Semuanya jadi dari miras, judi dan pertengkaran itu intinya untuk menghindarinya. Pertama, memperdalam ilmu agama. Yang kedua, berteman dengan sahabat teman yang baik. Tuh. Dan jangan pernah mencoba atau mencicipi. Terus judi itu segala sesuatu yang kaitannya hal yang salah satu pihak untung, pihak lain rugi, itu judi. Bahkan ketika kamu judi bukan hanya kartu ya, bukan hanya kartu. Kamu hobi mancing, 4 orang memborong 1 kolam di harga 8 sejuta. Padahal kita tidak tahu kolam itu ya ada ikannya atau enggak, lain-lain. Nah, yang punya kolam kalau kayak gitu salah, yang mancing juga salah. Ya benar juga. Pokoknya salah satu pihak untuk pihak yang lain rugi. Dan judi itu bisa candu ya, karena penasaran, kemarin menang juga kalah. Yang terakhir pertengkaran. Pertengkaran itu apa? Berselisih paham. Ya, berselisih paham. Baik secara pikiran kemudian argumen pendapat, ataupun nanti akhirnya jadi konflik fisik. Ya, kelahiran individu atau menjadi kelompok besar. Itulah kesimpulan dari ya. Makanya kesimpulan atau cara menghindari yang paling ampuh itu memperdalam ilmu agama. Ya. Dan bergaul dengan orang-orang yang lebih solehah dari kita. Paham ya? Nah, nanti kalian kerjakan lembar kerja atau LKS yang sudah kalian kerjakan bab yang kaitannya dengan itu. Paham ya? Itu nanti akan dikerjakan. Dari saya cukup sekian. Mari kita baca doa kafaratul majelis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.